Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, kami mendapatkan informasi bahwa selama Piala Dunia Qatar, seluruh manusia datang ke Qatar dan melihat beberapa ajaran Islam yang nampak di negara Qatar. Tidak sedikit dari mereka, terutama orang barat, ateis, menjadi terbuka pikirannya mengenai ajaran Islam. Selama ini mereka dapatkan Islam adalah agama kekerasan, teroris, agama yang mengekang kebebasan secara mutlak, mengekang wanita, sehingga memunculkan Islamophobia di beberapa negara. Ternyata informasi itu semua tidak benar. Demikian juga perlu diketahui bahwa negara Qatar memiliki masjid resmi negara sebagaimana Masjid Istiqlal di Indonesia. Masjid tersebut bernama Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Ya benar, tokoh yang dianggap menyebarkan pemikiran Wahabi di beberapa negara termasuk Indonesia. Sebagian informasi yang masuk ke Indonesia bahwa ajaran Wahabi ini adalah ajaran kekerasan, teroris, suka mengkafirkan kaum muslimin. Tentu semua informasi itu tidak benar. Informasi yang benar adalah beliau ulama yang mengajarkan kemurnian agama Islam dan salah satu yang berkontribusi berdirinya negara Arab Saudi dan dianggap seperti pahlawan nasional di negara Saudi dan beberapa negara Timur Tengah seperti Qatar, Bahrain, Kuwait dan sebagainya. Sebagaimana di Indonesia, tokoh penting dan pahlawan nasional namanya dijadikan nama jalan, nama bandara, nama masjid. Demikian juga di negara-negara tersebut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dianggap sebagai pahlawan dan tokoh yang menginspirasi. Jadi kita bayangkan bagaimana pahlawan nasional kita seperti Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, atau Bapak Soekarno dianggap dan dituduh membawa ajaran kekerasan dan teroris di negara orang lain. Tentu kita tidak suka, demikian juga dengan masyarakat Jazirah Arab. Yuk mulai sekarang kita mengosongkan gelas, membuka pikiran tentang fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau tidak pernah menamakan ajaran beliau sebagai Wahabi di buku maupun ceramah beliau. Alhamdulillah dengan informasi sekarang mudah diakses melalui internet dan sebagainya, banyak informasi valid mengenai ajaran beliau, mengenai buku beliau, dan ajaran beliau akan kemurnian Islam dan kisah kepahlawanan beliau yang menginspirasi. Demikian, semoga bermanfaat.